Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah mengesahkan Undang-Undang Kompetisi Amerika mengalokasikan sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat untuk liputan berita yang memfitnah China. Tentu saja, langkah tersebut membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dengan mercusuar kebebasan pers? Paman kikuk ini berani memanipulasi media secara terbuka dalam upaya untuk menekan China keluar dari apa yang disebutnya persaingan kekuatan besar. Undang-undang tersebut adalah sebagai rencana kebijakan industri untuk produksi semikonduktor dan ketahanan rantai pasokan, sekaligus mengarahkan pendanaan ke US Agency for Global Media, layanan media Amerika Serikat, serta outlet dan program lokal untuk menghasilkan jurnalisme yang kritis terhadap Tiongkok, khususnya inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra yang diusulkan oleh Tiongkok. Dari Perang Spanyol Amerika dan Perang Dunia I hingga Perang Dingin, Perang Teluk dan Perang Irak, propaganda Amerika telah hadir di mana-mana. Bahkan hari ini, kampanye disinformasi Washington melawan Beijing mengingatkan kita pada buku pedomannya selama Perang Dingin. Ketika Barat merendahkan Uni Soviet melalui media massa, memicu histeria atas ancaman komunis, dan memboikot Olimpiade musim panas Moskow tahun 1980. Tahun lalu saja, surat kabar The Herald di Zimbabwe mengungkapkan bahwa jurnalis lokal diduga ditawari $1.000 Amerika Serikat oleh perwakilan kedutaan Amerika Serikat untuk setiap cerita anti-China yang mereka tulis dan menggambarkan bisnis China yang berbasis di sana sebagai tidak etis, sembrono, dan berbahaya bagi komunitas lokal. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Karena kecemburuan, kedengkian, kekesalan, dan kekuasaan, negara-negara Barat dengan sengaja telah memulai kampanye penuh semangat melawan investasi China di Zimbabwe. Dengan menggunakan barisan media yang korup, aktivis bayaran, dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dan bukan kebetulan juga, pada September tahun 2021, Javier Garcia yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor berita IFE Spanyol di Beijing mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan jurnalisme karena perang informasi yang memalukan melawan China telah mengurangi antusiasme dirinya terhadap profesi ini. Apakah para jurnalis di negeri kita memiliki integritas seperti itu juga? Dan yang lebih membingungkan kita lagi, bahkan undang-undang tersebut mengklaim liputan media yang didanai Amerika ini akan independen. Mengingat laporan berita yang disponsori oleh Washington dengan tujuan yang tepat untuk mendesak keluar investasi China di negara-negara berkembang dan mencoreng proyek-proyek China. Secara garis besar, klaim tersebut sangat tidak masuk akal dan merendahkan prinsip-prinsip jurnalistik. Jika pemerintah Amerika Serikat menetapkan sebelumnya dalam undang-undang apa kesimpulan dan tujuan liputan, hal itu tentu tidak akan benar-benar memenuhi syarat sebagai jurnalisme sejati. Dengan menyebarkan misinformasi dan disinformasi di media tradisional dan sosial, Washington mencoba untuk memasukkan audiens di dalam dan luar negeri ke dalam ruang gema yang dibangun di atas pola pikir perang dinginnya. Meskipun demikian, pedoman lamanya tidak lagi berlaku di dunia saat ini, di mana kebenaran dan multipolaritas menang atas kebohongan dan hegemonisme. Terobsesi dengan campur tangan dalam urusan dalam negeri dan negara lain, Amerika Serikat telah gagal memahami mengapa bisnis dan investasi Tiongkok di luar negeri terus berkembang. Mungkin mereka tidak menyadari betapa Tiongkok selalu menjunjung tinggi prinsip konsultasi ekstensif, kontribusi bersama, dan berbagi keuntungan ketika bermitra dengan negara lain, dan juga menghindari campur tangan internal. Sementara itu, misalkan Washington memang berharap untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi investasi asingnya, dalam hal ini, Amerika Serikat harus memberikan pinjaman yang saling menguntungkan kepada negara-negara berkembang. Padahal, sebenarnya mereka hanya berfokus pada kepentingannya sendiri dengan menggelontorkan uang untuk mempermalukan China.
Di antara rencana infrastruktur yang diusulkan oleh China dan versi yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, banyak negara berpendapatan rendah dan menengah lebih memilih investasi China. Alasannya, yang pertama, karena negara barat yang kaya memandang negara berkembang sebagai risiko tinggi dengan keuntungan rendah dan memberlakukan persyaratan yang memberatkan. Juga sering menunda implementasi proyek dan meningkatkan biaya. Dan kalimat ini menurut artikel majalah The Diplomat. Sementara, pendekatan China sangat berbeda. China merangkul negara-negara berkembang selayaknya seorang sahabat dan mitra. Setelah retorika yang meningkat terhadap China, Presiden Zimbabwe menegaskan kembali bahwa investasi dari negara Asia sangat disambut baik. Selain itu, dalam survei negara Asia Tenggara tahun 2020 oleh Institut IACSS Yusof Ishak Singapura yang mewawancarai sekitar 1.300 responden dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menyatakan bahwa aktivitas China mendapat anggukan dari mayoritas responden dari 7 negara di 10 negara kawasan. Dengan menandai jurnalisme sebagai alat politik, Washington telah mengubah dirinya menjadi musuh terbesar dalam kebebasan pers. Dan propagandanya akan berkembang biak di tahun-tahun mendatang, dan kita jangan pernah menelannya mentah-mentah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.